Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah, lalu kita tuangkan 500 gram tepung terigu. Kita tambahkan juga 100 gram tepung tapioka, lalu 1 butir telur. Kemudian kita juga menggunakan 4 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah yang sudah kita giling kasar. Ada juga 10 biji cabai merah keriting. Kalau teman-teman nanti mau rasanya lebih pedas, boleh gunakan cabai rawit. 70 gram margarin. Semakin banyak margarin yang kita gunakan akan membuat kuenya semakin rapuh. Lalu kita tambahkan juga 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu ayam atau setara dengan 1 saset. Kita masukin juga 1 batang daun bawang dan 3 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Kemudian lanjut semua bahannya ini kita aduk sampai tercampur merata. Oke, langsung aja kita uleni dengan tangan. Pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih atau boleh juga menggunakan sarung tangan. Supaya nanti kue bawangnya makin gurih, kita tambahkan juga 200 ml santan. Di sini kita menggunakan santan murni ya, dan santannya ini kita masukin secara bertahap. Kemudian ini adonannya kita uleni sampai kalis, sampai nanti teksturnya lembut dan bisa kita bentuk atau sesuai dengan kelembapan yang kita inginkan. Kita tuangkan kembali sisa santannya, kemudian lanjut ini kita aduk dan kita uleni kembali sampai kalis, sampai nanti adonannya tidak lengket di tangan. Kalau adonannya sudah kalis dan teksturnya lembut seperti ini adonan siap untuk kita bentuk. Langsung aja ambil secukupnya adonan, lalu ini adonannya kita kepal-kepalkan, kemudian kita bentuk memanjang seperti di video. Jangan lupa kita rapikan juga sisi kanan dan kirinya. Kalau sudah kita bentuk seperti ini, langkah selanjutnya ini akan kita bungkus dengan plastik bening. Nah, untuk hasilnya lebih kurang seperti ini. Lanjut kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Kalau adonannya sudah kita bentuk memanjang seperti ini, langkah selanjutnya ini adonan akan kita simpan di dalam freezer 1-2 jam sampai nanti adonannya ini padat. Dan ini setelah kita keluarkan dari freezer ya, adonannya sudah padat seperti ini. Kemudian langsung aja ini kita iris-iris. Kita iris-iris dengan ukuran sedang ya, jangan terlalu tipis dan jangan juga terlalu tebal. Usahakan pada saat mau menggoreng aja ya teman-teman, adonannya kita keluarkan dari freezer kemudian kita iris-iris. Kalau sudah kita iris-iris seperti ini, langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Pada saat masukin kue bawangnya ini api kompornya kita kecilkan dulu ya, supaya nanti kuenya tidak mudah gosong. Kemudian lanjut ini kue bawangnya akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa ini sesekali kita bolak-balik juga supaya nanti matangnya merata dan warnanya juga cantik. Di sini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, berarti kue bawangnya sudah matang. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, kue bawang irisnya sudah matang, warnanya cantik ya, dan pastinya ini rasanya sangat enak, renyah dan juga gurih. Kue bawang ini sangat cocok dijadikan ide isen toples lebaran maupun cemilan sehari-hari. Kalau mau dijadikan ide isen toples lebaran, jangan lupa kita masukin ke toples, kemudian kita tutup rapat supaya nanti dia tahan lama. Pertama-tama kita siapkan dulu wadah, lalu kita tuangkan 250 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu. Kita masukin juga 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan, 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga 50 gram margarin.
Kita masukin juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, dan setengah sendok teh baking powder. Maaf untuk baking powdernya nggak terrecord. Kemudian semua bahannya ini langsung aja kita aduk merata. Lanjut kita tuangkan 140 ml air panas. Kemudian ini langsung aja kita aduk merata. Untuk penggunaan air panasnya ini kita sesuaikan dengan kelembapan adonan masing-masing ya, dan air panasnya kita masukin secara bertahap. Langsung aja adonannya kita uleni. Pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih atau boleh juga menggunakan sarung tangan plastik. Ini adonannya masih kering ya. Lanjut kita tuangkan kembali air panasnya. Lanjut kita aduk dan kita uleni sampai kalis, sampai nanti tekstur adonannya ini lembut. Nah, ini adonannya sudah kalis dan teksturnya lembut seperti ini. Ini adonan siap untuk kita cetak. Di sini kita sudah siapkan wadah yang sudah kita taburi sedikit tepung tapioka supaya nanti kuenya ini tidak lengket di wadah. Kemudian langsung aja ambil sedikit adonan, kemudian kita bentuk memanjang seperti ini. Untuk ukurannya ini usahakan jangan terlalu besar ya teman-teman, cukup kecil aja seperti ini, karena nanti pada saat kita goreng stiknya ini akan mengembang. Stiknya ini kita cetak nggak harus sampai selesai ya teman-teman, karena pada saat menggoreng nanti stiknya ini juga bisa kita cetak. Kalau stiknya ini sudah kita cetak seperti ini, lanjut ini stik akan kita goreng. Sebelumnya kita sudah hangatkan minyak goreng, kemudian langsung aja kita masukin satu persatu. Jangan langsung pakai minyak panas ya teman-teman, untuk menghindari stiknya ini meletus pada saat kita goreng. Kalau semuanya sudah kita masukin seperti ini, langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini stik akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya sedikit kuning kecoklatan. Dan sesekali kita bolak-balik juga supaya nanti matangnya merata sampai ke dalam. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, itu tandanya stiknya sudah matang ya. Ini langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai semua stiknya habis. Nah, ini stiknya sudah matang ya, langsung aja kita coba. Bisa didengar ya teman-teman, hasilnya super renyah, gurih, dan pastinya bikin nagih. Stik ini sangat cocok dijadikan ide isi toples lebaran maupun cemilan sehari-hari. Kalau dijadikan ide isi toples lebaran, jangan lupa dimasukin ke toples, kemudian kita tutup rapat supaya nanti stiknya ini tahan lama. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah, lalu kita masukin 2 butir telur ayam. Kita tambahkan juga 150 gram gula pasir, 2 saset vanili bubuk. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder. Lalu semua bahannya ini kita aduk sampai tercampur merata. Cukup sampai tercampur merata aja ya, nggak perlu sampai mengembang. Kemudian langsung aja kita masukin 100 gram margarin. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Kalau margarin dengan bahan-bahan sebelumnya sudah tercampur merata, langkah selanjutnya kita masukin 500 gram tepung terigu. Ini tepungnya kita masukin secara bertahap ya. Lalu kita aduk sampai tercampur merata. Lanjut kita masukin kembali tepungnya. Langsung aja kita tuangkan semua sisa tepungnya. Lalu ini kita aduk kembali sampai merata.
Langsung aja kita tuangkan 100 ml santan. Di sini kita menggunakan santan murni. Untuk penggunaan santannya ini bisa disesuaikan dengan kelembapan adonan masing-masing ya. Langsung aja adonannya ini kita uleni dengan tangan, tapi pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih, atau boleh juga menggunakan sarung tangan plastik. Adonannya ini kita uleni sampai kalis, sampai nanti teksturnya lembut. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata dan juga kalis. Ini adonan siap untuk kita cetak. Ambil sedikit adonan, kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan, lalu kita bentuk memanjang. Kalau sudah kita bentuk memanjang seperti ini, langsung aja adonannya kita potong-potong. Untuk ukurannya itu bebas ya, sesuai selera aja. Kalau bisa jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil, supaya nanti pada saat kita goreng matangnya merata. Membuat kue biji ketapang ini cukup mudah ya teman-teman, tanpa menggunakan cetakan, tapi hasilnya tetap cantik. Kalau sudah kita potong-potong seperti ini, langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia kue biji ketapangnya sudah selesai kita cetak, hasilnya lumayan banyak ya. Langkah selanjutnya ini kue akan kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Langsung aja kita masukin satu-satu supaya dia nanti tidak lengket satu sama lain pada saat kita goreng. Di sini kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya, dan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya kuning kecoklatan. Kalau kuenya sudah kokoh, langsung aja ini kuenya kita bolak-balik supaya nanti matangnya merata ke semua sisi. Ini sesekali kita bolak-balik ya teman-teman, supaya nanti warnanya cantik dan tidak ada yang gosong. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, berarti kuenya sudah matang. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia kue biji ketapangnya sudah matang, hasilnya sangat renyah seperti ini dan warnanya juga cantik ya. Kue biji ketapang ini sangat cocok dijadikan ide isian toples lebaran maupun cemilan sehari-hari. Kalau mau dijadikan ide isian toples lebaran, jangan lupa dimasukin ke toples, kemudian kita tutup rapat supaya nanti kuenya tahan lama. Ini hasilnya lumayan banyak ya teman-teman, dari satu adonan tadi menghasilkan 3 toples seperti ini. Pertama-tama di sini kita menggunakan 500 gram tepung terigu. Kita tambahkan juga 100 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam halus dan 2 sendok teh kaldu ayam. Kemudian bahan keringnya ini kita aduk sampai tercampur merata. Lanjut kita masukin 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian 40 gram margarin. Untuk penggunaan margarinnya ini bisa disesuaikan, semakin banyak margarin yang digunakan akan membuat kuenya nanti semakin rapuh. Lalu ini ada 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris kecil-kecil. Kita tambahkan juga 1 butir telur ayam. Ini telurnya kita kocok lepas dulu ya sebelum dimasukin. Kemudian langsung aja kita tuangkan semua. Kemudian lanjut ini adonannya kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya menyatu. Langsung aja kita tuangkan 200 ml santan. Di sini kita menggunakan santan murni. Ini santannya kita masukin secara bertahap ya, dan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya menyatu dan teksturnya lembut.
Lanjut kita masukin kembali santannya dan kita aduk kembali sampai merata. Nah, ini adonan kue bawang garpunya sudah jadi. Untuk teksturnya bisa dilihat ya teman-teman, dia lembut seperti ini. Dan ini adonan siap untuk kita cetak. Langsung aja kita siapkan wadah ataupun piring. Kemudian ini piringnya kita taburkan sedikit tepung terigu agar nanti kuenya tidak lengket di piring. Kemudian untuk cetakannya di sini kita menggunakan garpu dan cetakan kue bawang seperti di video. Langsung aja di sini kita coba dulu mencetak dengan menggunakan garpu. Ambil secukupnya adonan, kemudian kita pipihkan di atas garpu seperti ini. Dan ini hasilnya setelah jadi. Kemudian lanjut kita coba cetak dengan menggunakan cetakan kue bawang. Ini sebelumnya kita oleskan dulu sedikit minyak goreng agar nanti adonannya tidak lengket di cetakan. Kemudian langsung aja kita ambil secukupnya adonan, kemudian kita kepak-kepakan dan kita pipihkan di atas cetakan seperti di video. Lalu kita gulung. Hasilnya bisa dilihat ya, bentuknya lebih cantik daripada kita menggunakan garpu. Nah, teman-teman bisa pilih mau mencetak menggunakan garpu ataupun cetakan kue bawang seperti ini, itu sesuai selera aja. Ini adonannya akan kita cetak sampai selesai. Untuk ukuran kuenya itu juga boleh disesuaikan dengan selera. Kalau teman-teman mau ukuran kuenya lebih kecil dari ini itu juga boleh. Nah, ini kue bawang garpunya sudah selesai kita cetak, bentuknya cantik seperti ini. Langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Langsung aja kuenya kita masukin satu-satu agar nanti dia tidak lengket satu sama lain. Kue bawangnya ini kita goreng dengan menggunakan api sedang dan kita goreng sampai matang. Sesekali kita bolak-balik juga ya agar nanti matangnya merata dan warnanya juga cantik. Kue bawangnya ini kita goreng sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Nah, kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia kue bawang garpunya sudah jadi, warnanya cantik-cantik ya seperti ini. Kue bawang garpu ini selain rasanya enak, renyah, dan pastinya aromanya juga sangat wangi. Dan ini kue sangat cocok dijadikan ide isian toples lebaran dengan kita masukin ke dalam toples seperti ini. Kue bawang ini tahan lama ya, dan pastinya ini cara membuatnya juga cukup mudah. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu 500 gram tepung terigu, kemudian kita tambahkan juga 100 gram tepung tapioka, lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu ayam. Lanjut semua bahan keringnya ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kemudian langsung aja kita masukin 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Lalu ada 3 tangkai daun seledri yang sudah kita iris kecil-kecil. Kemudian 40 gram margarin. Untuk penggunaan margarinnya ini bisa disesuaikan ya. Kalau teman-teman nanti pengen lebih renyah lagi, untuk margarinnya boleh dilebihkan. Kemudian ini kita tambahkan juga 1 butir telur ayam. Ini telurnya kita kocok lepas dulu ya. Kemudian langsung aja kita tuangkan semuanya. Kemudian lanjut ini kita aduk sampai tercampur merata. Biar lebih gampang tercampur meratanya, ini langsung aja kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih atau boleh juga menggunakan sarung tangan seperti di video. Ini adonannya akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya menyatu dan teksturnya lembut. Langsung aja kita tambahkan 220 ml santan. Di sini kita menggunakan santan murni ya. Dan santannya ini kita masukin secara bertahap.
Lanjut kita tuangkan kembali santannya, kemudian ini kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya menyatu dan teksturnya lembut. Langsung aja kita tuangkan semua sisa santannya, kemudian kita aduk dan kita uleni kembali sampai kalis. Kalau adonannya sudah tercampur merata dan teksturnya lembut seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja adonannya kita bagi jadi 3 bagian, supaya nanti kita lebih gampang untuk mengguntingnya sambil kita uleni kembali. Adonannya sudah selesai kita bagi-bagi seperti ini. Lanjut kita siapkan sebuah piring, kemudian kita taburkan secukupnya tepung terigu supaya nanti kue bawangnya tidak lengket di piring. Kemudian ambil satu bagian adonan, kemudian bentuk memanjang seperti ini. Langsung aja kita gunting-gunting. Untuk ukurannya itu bebas ya teman-teman, sesuai selera aja, mau ukurannya kecil, besar ataupun sedang. Nah, ini kita gunting-gunting aja seperti ini. Kue bawang gunting ini cara membuatnya cukup mudah ya teman-teman, tidak butuh waktu yang lama. Nah, ini kue bawangnya sudah selesai kita gunting-gunting seperti ini. Hasilnya lumayan banyak ya. Lanjut kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Kita masukin satu-satu ya, supaya nanti kue bawangnya ini tidak lengket satu sama lain. Di sini kita goreng dengan menggunakan api sedang dan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan sesekali jangan lupa dibolak-balik juga supaya nanti matangnya merata ke semua sisi dan warnanya juga cantik. Nah, ini kue bawangnya sudah matang ya, warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Ini sudah cukup, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng kue bawangnya sampai selesai. Kue bawang guntingnya sudah matang, warnanya sangat cantik ya, dan pastinya ini aromanya sangat wangi. Kue bawang ini rasanya sangat enak, renyah dan juga gurih, cocok sekali dijadikan cemilan sehari-hari maupun dijadikan ide kue kering ataupun ide isian toples lebaran dengan kita simpan di dalam toples seperti ini. Kue bawang ini bisa tahan lama asalkan kita simpan di dalam toples yang tertutup rapat, dan pastinya ini cara membuatnya juga sangat simpel, cukup digunting-gunting aja. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah, lalu kita tuangkan 250 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Kita masukin juga 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu kita tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 60 gram margarin. Kemudian semua bahannya ini langsung aja kita aduk merata. Kita tuangkan 130 ml air panas atau secukupnya. Pastikan airnya benar-benar panas ya teman-teman, jangan gunakan air dingin ataupun air hangat kuku, karena nanti itu akan membuat keripik tapiokanya gagal. Kemudian ini langsung aja kita aduk dan kita uleni. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya, atau boleh juga menggunakan sarung tangan. Ini adonannya kita uleni sampai kalis ya, sampai nanti teksturnya lembut. Kalau seandainya adonannya masih kering, boleh ditambahkan kembali air panasnya. Kalau adonannya sudah kalis dan tidak lengket lagi di tangan, ini sudah cukup ya. Ini adonan siap untuk kita cetak ataupun kita bentuk. Langsung aja kita siapkan alas kerja, kemudian ambil sedikit adonan lalu kita bulatkan, kemudian kita lapisi dengan plastik bening seperti ini supaya nanti adonannya tidak lengket.
Kemudian lanjut kita tekan ataupun kita pipihkan dengan gelas kaca. Dan ini dia hasilnya, dia lumayan tipis ya teman-teman. Langsung aja kita pindahkan ke piring yang sudah kita taburi tepung tapioka sebelumnya. Untuk memipihkannya ini teman-teman tidak harus menggunakan gelas kaca, teman-teman boleh juga menggunakan botol kaca ataupun rolling pin ya. Dan untuk ukurannya ini juga bisa disesuaikan dengan selera. Kalau keripik tapiokanya sudah selesai kita cetak seperti ini, jangan ditunggu terlalu lama ya teman-teman. Ini langsung aja kita goreng untuk mengatasi keretakan pada saat kita goreng. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian langsung aja kita masukin keripik tapiokanya satu persatu. Keripik tapiokanya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya kuning kecoklatan. Kalau keripiknya sudah kokoh, ini bisa langsung kita bolak-balik ya, supaya nanti matangnya merata ke semua sisi dan warnanya juga cantik. Di sini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, dan sesekali kita bolak-balik juga seperti ini supaya nanti keripiknya tidak ada yang gosong. Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini dan keripiknya juga sudah garing, ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah ini dia keripik tapiokanya sudah matang. Ini bisa dilihat ya teman-teman kalau hasilnya sangat renyah seperti ini. Selain cara membuatnya mudah, keripik tapioka ini rasanya juga sangat enak, gurih, dan pastinya bikin nagih. Keripik tapioka ini sangat cocok dijadikan ide-isen toples lebaran dengan kita masukin ke toples seperti ini. Kemudian kita tutup rapat supaya nanti keripiknya ini tahan lama. Nah untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih. Bye-bye.